Hari ini saya masih sharing firman Tuhan, serial khotbah saya masih tentang doa. Saya rindu sehingga setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani, ini menjadi pendoa-pendoa syafaat. Ya, ingat pendoa itu bukan hanya orang yang memang dikhususkan untuk mendoakan hal-hal tertentu, tetapi setiap kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya di Taman Getsemani, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga barang 1 jam saja denganku? Itu membuktikan bahwa kerinduan Tuhan Yesus adalah persekutuan, adalah fellowship. Agar setiap anak-anak Tuhan itu berdoa. Karena dunia di mana saudara dan saya hidup adalah dunia yang semakin gak baik. Dan kita kuat, kita sanggup, kita mampu cuman hanya ketika kita berdoa. Krik, 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 krik. Kalau di YouTube bunyinya gitu tuh. Krik, 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 krik. Gak ada yang ngomong amin. Krik, 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 krik. Nanti suruh tim editor bilang krik, krik pas pendeta Glenn ngomong gitu. Krik, 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 krik. Itu senyap. Kalau orang Manado bilang nih kayak saya khotbah di Kampung Wowo. Tahu gak Kampung Wowo Bapak Ibu? Kuburan. Kampung orang diem. Kita hidup di dunia yang gak semakin baik. Kita hidup di dunia yang Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang gak mudah, masa yang gak gampang. Itu sebabnya kalau kita tahu hari-hari ini semakin gak gampang, semakin susah, kita harus semakin bergantung sama Tuhan. Apa yang kita bisa? Kepintaran kita terbatas, rekanan bisnis kita terbatas, hebat kebisaan kita terbatas. Yang tidak terbatas Tuhan, sama-sama bilang sama saya yang tidak terbatas Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini dalam serial khotbah tentang doa, saya mau bagikan satu hal yang menjadi musuh dari doa, yaitu kebimbangan. Waspadalah terhadap kebimbangan. Kenapa bimbang perlu diwaspadai? Karena bimbang membuat kita ragu, benar nggak Tuhan sanggup jawab doa saya? Bimbang membuat saya ragu, sanggup gak Tuhan pulihkan ekonomi saya? Karena dasarnya bimbang. Padahal kalau saudara berdoa, saudara mesti percaya bahwa apa yang saudara doakan, pasti saudara terima. Bagaimana saudara mau mendapati apa yang saudara doakan kalau saudara belum doa aja udah bimbang? Ya kan? Belum melangkah saja udah takut. Bisa gak ya, sanggup gak ya, mampu gak ya gua? Kalau iblis tidak bisa menahan saudara untuk berdoa, maka dia biarkan saudara berdoa. Tapi dia juga memberikan roh kebimbangan dalam doa saudara. Dia akan berikan. Sehingga akhirnya kita berdoa, tapi di satu sisi kita mulai meragukan. Sanggup gak ya? Bener gak ya bisa terjadi ya? Bisa gak sih Tuhan pulihkan? Bisa gak sih Tuhan sembuhkan? Karena bimbang. Kita lihat sama-sama dalam Markus pasal 11. Jadi ini waspadai betul saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kebimbangan ini itu sangat berbahaya. Markus 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Markus 11 ayat 20 sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akar. Jadi kisah sebelumnya, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Murid-murid bersama dengan Yesus. Hendak Yesus akan memetik buah ara dari pohon ara. Dan tidak didapati buah tersebut. Lalu Yesus mengutuki pohon ara itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka lewat kedua kali maka pohon itu sudah kering. Murid-murid terkagum. Loh kok bisa Yesus buat seperti itu ya? Itu sebabnya Petrus bilang di ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, apa dibilang? Murid-murid tanya sama Yesus, kenapa pohon ara ini yang dikutuk Yesus bisa kering? Tiba-tiba Yesus jawabnya, percayalah kepada Allah. Terkesan gak nyambung. Iya kan? Lagi ngebahas pohon ara, kenapa dia bisa kering, tiba-tiba Yesus bilang apa? Percayalah kepada Allah. Tahu gak kenapa?
Karena Yesus sedang berusaha membuat setiap pemikiran murid-muridnya untuk mengingat bahwa perkataan punya kuasa. Itu sebabnya kenapa Yesus ngomong sama pohon ara tersebut. Ketika pohon ara tersebut belum kering. Orang punya kuasa dalam perkataannya ketika dia percaya kepada Allah. Itu sebabnya untuk orang yang berdoa itu gak bisa yang gak percaya. Karena orang yang gak percaya gak mungkin dia berdoa. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang gak pernah berdoa tapi pakai kalung salib. Saudara lihat ada orang pakai berdoa tapi dia rumahnya gambar Tuhan Yesus. Itu cuman hoax. Karena dia gak berdoa. Karena untuk orang yang berdoa dia butuh kepercayaan kepada Allah. Gak mungkin dia berdoa tapi di satu sisi dia gak percaya. Gak mungkin. Lalu buat apa lu berdoa kalau lu gak percaya? Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Buat apa kamu berdoa kalau kamu tidak percaya? Atau begini, buat apa kamu berdoa tapi kamu bimbang? Kalau saya nih Bapak Ibu, ini bahasa saya, Alkitab sih gak bilang begitu ya. Kalau bahasa saya nih sebagai manusia, lu lebih baik gak usah berdoa daripada lu berdoa tapi lu bimbang. Lu sama kayak mengecewakan Tuhan. Kalau you berdoa, you teguh dong. You berdoa, you percaya dong. Lalu buat apa nyediain waktu khusus mau berdoa kalau lu masih bimbang? Itu sama aja kayak kita udah minta sesuatu sama Tuhan tapi kita bilang Tuhan kayaknya Tuhan gak sanggup deh. Kayaknya Tuhan gak bisa deh. Tuhan kayaknya gak mampu deh. Wah itu gak dikepret sama malaikat bagus itu. Lu ngecilin bos gua katanya. Kalau kita berdoa tanda kita percaya. Kalau kita percaya ya jangan bimbang. Jangan bimbang, hadapi. Karena engkau sudah berdoa, engkau sudah percaya. Maka jalani apa yang engkau sudah doakan. Makanya Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Lihat ya. Orang berdoa apapun, orang berkata-kata apapun asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Itu sebabnya kenapa kita percaya apa yang Alkitab katakan. Doa orang benar bila dengan didoakan sangat besar kuasanya. Di situ ada kata yakin. Doa baru berkuasa kalau engkau yakin. Doa kehilangan kuasanya kalau engkau berdoa tapi engkau bimbang. Makanya saya bahasa tadi saya bilang, lu gak usah berdoa daripada lu berdoa tapi lu bimbang. Karena doamu gak powerful. Doamu kehilangan kuasanya. Karena ketika engkau berdoa, engkau bimbang. It means itu sama saja you gak berdoa. Gak berdoa. Itu kan wasting time aja sama kayak buang waktu saudara. You berdoa tapi you bimbang, you berdoa tapi you gak percaya. Oke, ayat 24 yang terakhir bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu apa? Sama-sama bilang sama saya apa saja. Pekerjaanmu, usahamu, jodohmu, suamimu, istrimu, kesehatanmu, keuanganmu, apa saja. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan. Garis bawahi kata ini. Percayalah. Percayalah bahwa kamu, apa dibilang? Telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Jadi Tuhan Yesus bilang kalau kamu minta sesuatu apapun itu, kalau kamu berdoa kepadaku apapun itu, kamu mesti percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Kamu sudah menerimanya, kamu sudah menerima apa yang kamu doakan. That is faith, itulah iman. Aku percaya sekalipun belum melihat. Aku percaya sekalipun belum buka, pintu belum terbuka. Aku percaya. Wah itu si konyol pendeta itu sama kayak ngebohongin diri sendiri. No, kita hidup bukan karena perasaan. Kita hidup berdasarkan apa yang Yesus katakan. Loh ini yang Yesus katakan tercatat dalam Markus 11 ayat 24. Apapun juga yang kamu doakan, kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah, telah, bukan akan menerimanya. No, tapi sudah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya sudah menerima apa yang saya doakan. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 8. Hendaklah ia memintanya apa? Dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang tuh bilang ini. Sedikit pun jangan bimbang, itu maksudnya tuh. Sama sekali jangan bimbang, kecil pun jangan bimbang. Karena kebimbangan sedikit sama kebimbangan besar itu sama. Kebimbangan kecil sama kebimbangan besar sama. Sama-sama bimbang. Tapi kan saya cuma sedikit sih bimbangnya pendeta. Kalau di ujungnya kayaknya cuma seujung kuku lah. Tetap namanya, yang namanya bimbang, engkau sedang kurang percaya. Engkau sedang meragukan akan apa yang dikatakan firman. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab apa? Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang bimbang ini saudara hidupnya gak jelas. Hari ini bisa Tuhan aku percaya kepadamu. Besok bisa berubah. Besok bisa meragukan Tuhan. Tuhan bener gak sih Tuhan sanggup doa saya, jawab doa saya. Bisa gak sih Tuhan pulihkan doa saya. Itu orang bimbang, hari ini percaya besok berubah. Hari ini teguh besok ragu. Itu bimbang. Makanya Ibrani Yakobus katakan orang yang bimbang ini sama seperti gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, ini jelas. Orang yang demikian, orang yang bimbang, orang yang demikian, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan mimpi lu bakal ngelihat doa lu dijawab. No. Karena bimbang. Tegas. Jadi kebimbangan itu adalah musuh orang yang berdoa. Dan kalau itu kebimbangan musuh dari orang berdoa, berarti saya gak boleh dekat-dekat dengan apa yang katakan bimbang. Saya gak boleh main di area sana. Karena itu menghamiri doa saya. Mempengaruhi doa saya. Alkitab mencatat jelas tentang kebimbangan. Orang bimbang tidak dapat apa-apa. Tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Apapun. Karena bimbang. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati, apa dibilang? Orang bimbang tuh hidupnya gak tenang. Dia berdoa, makanya saudara jangan kaget gitu ya. Kalau saudara ngeliat nih orang nih rajin doa. Tapi kok hidupnya masih khawatir. Nih orang rajin doa, tapi hidupnya masih takut. Nih orang rajin doa, tapi masih suka hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dibilang mendua hati. Hidupnya tuh gak tenang. Di satu sisi, di hati yang pertama dia percaya nih Tuhan sanggup buka jalan. Tetapi di hati yang satu, di satu sisi yang lain dia bilang, bener gak Tuhan sanggup doa saya jawabnya? Sanggup gak Tuhan buat hal yang seperti ini berbalik? Bisa gak? Mampu gak Tuhan? Dengan berpikir ganda seperti itu, engkau akan jadi tidak tenang. Engkau ada di tengah-tengah. Di satu sisi engkau gak percaya, tapi di satu sisi lain
engkau ragu. Orang kan kalau kayak gitu kan khawatir hidupnya. Orang kan kalau kayak gitu hidupnya gak tenang. Mau apapun juga dia buat gak tenang aja. Kenapa? Karena di dua dunia gitu saudara hidupnya. Gak jelas. Dibilang percaya-percaya, dibilang percaya juga kadang masih ragu, masih khawatir, masih bimbang. Akhirnya hidupnya gak tenang. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa kebimbangan adalah musuh orang percaya. Kebimbangan adalah musuh orang yang suka berdoa. Saya pelajari ada beberapa hal apa penyebab seseorang bisa bimbang. Yang pertama, karena terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Karena Paulus bilang begini saudara. Kita nih orang percaya hidup bukan karena melihat. Kita nih orang percaya ini hidup karena iman, hidup karena percaya. Sekalipun yang saya lihat, yang saya dengar itu belum berubah. Saya lihat keadaan belum berubah. Saya lihat pintu-pintu masih ditutup. Saya lihat suami istri saya belum berubah. Saya tetap percaya. Kenapa? Karena saya berdoa. Saya nggak boleh bimbang. Jadi yang pertama kenapa seorang orang yang berdoa, orang percaya masih bisa bimbang hidupnya. Karena terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Terpengaruh dengan apa yang dia dengar. Lalu gimana dong pendeta? Apakah setiap hari saya harus tutup telinga saya, tutup mata, jalan begitu setiap hari ke kantor tutup mata? Ya boleh kalau mau ketabrak. Ya enggak gitu juga. Belajar untuk saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun saya melihat apa yang saya lihat hari-hari ini tidak sesuai dengan yang saya doakan, saya mendengar apa yang saya dengar hari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya tetap terus percaya karena iman saya tidak bergantung dengan apa yang saya lihat. Nah masalahnya ada banyak orang percaya masih bisa goncang dengan apa yang dia lihat. Aduh gimana ya pendeta? Keadaan yang saya lihat hari-hari ini gak gampang. Ekonomi anjlok, semua susah. Itu kan kenyataan. Setuju kenyataan Bapak Ibu? Realitanya seperti itu. Tapi jangan pernah lupa, kita ini orang yang hidup pakai iman. Bukan hanya pakai mata jasmani. Tapi juga pakai mata rohani. Itu sebabnya kenapa ketika Elisa melihat saudara yang dikasih dalam Tuhan ada musuh berserakan mengepung itu. Elisa bilang sama bujangnya, tutup matamu. Elisa cuma berdoa ya Tuhan bukakan mata rohaninya. Apa yang terjadi? Mereka melihat apa yang orang tidak berdoa tidak lihat. Yaitu sekeliling kota itu dikelilingi oleh kuda berapi. Itu gak bisa dilihat oleh orang yang gak berdoa. Itu hanya dibukakan mata rohaninya. Tapi ketika mata jasmaninya terbuka yang dia lihat adalah ketakutan. Makanya kalau hari-hari ini engkau sedang melihat keadaan yang membuat engkau takut. Hari-hari ini engkau sedang mendengar berita yang membuat engkau khawatir. Bos, masuk kamar deh. Lu tutup mata, lu dengar pujian, lu menyembah, lu berdoa. Buka mata rohanimu. Buka telinga rohanimu. Engkau akan kuat. Engkau tidak akan bimbang. Jangan hanya membuka mata jasmani. Tapi belajar untuk buka mata rohani. Doa Tuhan, buka mata rohani saya supaya saya bisa melihat apa yang Tuhan lihat buat saya. Karena kita terkadang gak ngerti kenapa Tuhan izinkan ada orang yang ngecewain saya. Kenapa ada orang yang Tuhan izinkan merugikan hidup saya. Kalau mata jasmani kita kecewa. Kalau mata jasmani kita lihat kita akan bilang Tuhan kok jahat banget sih. Saya udah doa, saya udah puasa, saya rajin ibadah. Kurang apa saya? Tapi kenapa hidup saya dirugikan? Tuhan cuma bilang begini, nak, tutup mata jasmanimu. Buka mata rohanimu. Sehingga engkau bisa melihat apa yang aku lihat. Bukan hanya apa yang manusia lihat. Terkadang banyak hal yang kita tidak mengerti dengan mata jasmani, saudara. Banyak hal. Terkadang banyak hal yang tidak kita mengerti dengan telinga pendengaran jasmani kita. Ada berita ini, ada berita itu, ada orang ngomongin kita ini, ada orang fitnah kita itu. Tutup telingamu, tutup mata jasmanimu, tutup telinga jasmanimu. Buka mata rohanimu. Buka telinga rohanimu. Engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat. Yang hanya diperlihatkan kepada Tuhan untuk orang-orang yang berdoa. Hanya untuk orang-orang yang berdoa.
dibukakan. Sehingga engkau melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Jadi yang pertama, kenapa seseorang bisa bimbang? Karena dia seringkali terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Yang kedua, kenapa seorang bisa mengalami kebimbangan? Selain mata jasmani dan mata telinga jasmani yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka, maka yang kedua yang dapat membuat setiap orang percaya bimbang adalah pergaulan. Siapa yang bergaul dengan saudara bisa membuat saudara kuat dalam Tuhan, tapi bisa membuat saudara bimbang menjalani firman Tuhan. Kepada siapa saudara bergaul, itu akan membuat engkau kuat mengalami jalan-jalan Tuhan, atau engkau kembali bimbang. Saudara rajin berdoa, saudara rajin berpuasa, saudara rajin beribadah. Tetapi ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang imannya kurang, saudara akan dengar kata-kata seperti ini. Lu udah berdoa, kenapa laki lu belum berubah? Lu udah berdoa nih, lu ngapain capek-capek berdoa? Lu udah lihat emang jawaban doa? Belum sih. Saudara akan dengar perkataan itu. Setiap hari saudara mengkonsumsi perkataan itu, saudara akan mulai down. Saudara akan bilang begini, bener juga ya. Kok sampai hari ini gue belum lihat jawaban doa ya? Apa gue salah berdoa? Apa jangan-jangan Tuhan gak eksis? Apa jangan-jangan Tuhan gak dengar doa saya? Engkau yang tadinya kuat berdoa, engkau yang tadinya rajin berdoa, ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang kurang imannya, engkau mulai tawar hati. Engkau mulai ragu. Engkau mulai bimbang. Oleh karena bisikan-bisikan dari sekelilingmu. Pesan saya satu. Jaga pergaulanmu. Dengan siapa engkau bergaul? Soon. Pelan tapi pasti. Engkau akan jadi sama dengan mereka. Mereka orang-orang yang tidak punya hati untuk cari Tuhan. Engkau punya hati cari Tuhan, tapi engkau bergaul dengan mereka pelan tapi pasti engkau akan menjadi orang yang sama. Ini hanya bicara tinggal tunggu waktu saja. Karena itu yang kedua saya pelajari kenapa seseorang bisa bimbang. Yang kedua karena pergaulan. Dia terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungannya orang-orang yang gak berdoa tapi hidupnya diberkati. Lingkungannya orang-orang yang gak pernah berdoa tapi apa aja dikerjakan berhasil. Dia berdoa gak dapat apa-apa. Kira-kira goncang gak imannya? Baik. Tuhan gue udah berdoa ya ampun mulai dari bapak kami sampai bapak gue. Gue udah berdoa dari doa Yabes sampai doa yang mana. Tapi gue gak lihat jawaban doa. Ini orang gak pernah berdoa tiap hari clubbing. Tiap hari ngambilin barang orang, tiap hari nipu orang, tiap hari gak takut sama Tuhan. Apapun yang dikerjakan kayaknya berhasil aja, ada aja pertolongan. Lu gimana gak goncang, gimana kayak gitu? Gimana gak goyang dengan apa yang kita lihat dengan pergaulan kita? Baru orang itu ngeledek lagi. Lu udah berdoa, dapat apa lu berdoa? Nih gua gak berdoa, gak takut Tuhan berhasil. Ikut gua ayo. Goncang. Hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati dengan pergaulanmu. Yang ketiga, apa penyebab kebimbangan seseorang? Yang pertama karena terpengaruh dengan apa yang dilihat dan didengar atau yang dengan keadaan. Yang kedua terpengaruh dengan orang-orang sekitar yang mengajak untuk cari jalan pintas. Dan akhirnya lingkungan itulah yang membuat kita bimbang. Dan yang ketiga kenapa seorang bisa bimbang? Jelas karena kurangnya pengenalan akan Allah. Tak kenal, maka bagaimana engkau bisa sayang kalau engkau tidak pernah kenal? Bagaimana engkau tahu siapa Allahmu kalau engkau tidak pernah tahu siapa Dia? Bagaimana engkau bisa mempercayakan hidupmu kepada Allahmu kalau engkau tidak kenal siapa Dia? Sekalipun kita naik pesawat tidak kenal pilotnya kita percaya. Tapi kenapa dengan Allah yang kita harus bergantung penuh kepadanya? Kita tidak kenal lalu kita bisa murtad, kita bisa kehilangan iman. Karena tidak kenal.
Pengenalan terhadap Allah itu cuma satu, firman. Please, saudara please. Bacalah Alkitabmu. Supaya engkau kenal siapa Allahmu. Saudara, untuk mengenal istrimu, mengenal suamimu, engkau harus intim dulu dengan dia. Engkau setiap hari bangun pagi ngelihat muka istrimu, muka suamimu. Mau tidur, orang yang tidur sebelahmu, istrimu, suamimu. Bangun juga ngelihat dia lagi, 4L kan, elu lagi. Itu intim, itu bergaul. Sehingga kita tahu dan kita bisa percaya sama dia. Kalau Allah yang kau sembah, tidak engkau kenal. Tidak engkau tahu siapa karakternya, seperti apa hidup pribadinya. Bagaimana engkau bisa mempercayakan hidupmu samanya? Bagaimana engkau tidak bisa bimbang ketika diperhadapkan dengan masalah? Jadi caranya gimana Pak? Ya setiap hari sama kayak suamimu, sama kayak istrimu. Setiap hari ketemu dia. Intim sama Tuhan, gaul sama Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, orang yang bergaul dengan firman adalah orang yang bergaul dengan Allah. Hati-hati bahwa hari-hari ini akan digoncang. Semua imanmu akan digoncang. Hari-hari terakhir akan datang pemurnian. Akan datang digoncang setiap iman orang-orang percaya. Dan disitulah akan terlihat siapa yang kuat dan siapa yang tergoncang. Jadi yang ketiga, pastikan kenallah pribadi Allahmu. Ayo dong bergaul sama firman. Bergaul. Minimal setiap pagi itu adalah renungan pagi. Kalau mau tidur adalah bacalah, biar cuma satu ayat yang tertulis maka Yesus menangis. Gak apa-apa, baca aja itu. Minimal ada rasa mau dekat dengan firman. Walaupun kau baca, kau belum ngerti. Kalau orang belum mengerti, jangan ditinggal. Saudara belum ngerti matematika, saudara baca terus, latihan terus, maka saudara ngerti. Saudara belum ngerti firman, ya baca terus. Kalau belum ngerti, jangan ditinggal. Bilang sama-sama, kalau belum ngerti, jangan ditinggal. Kalau belum ngerti, ya dipahami, dipelajari, didalami. Lama-lama engkau akan ngerti. Saya berdoa, sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center Bandung adalah jemaat yang suka akan firman. Minimal itu dulu lah. Minimal itu dulu. Suka akan firman, tertarik akan firman. Sekalipun kau belum mengerti, baca. Kau belum pahami, baca. Jadikan itu sebuah gaya hidup. Habit. Kalau udah habit, kalau udah kebiasaan, kalau udah jadi gaya hidup, maka engkau akan merasa ada yang aneh kalau engkau belum melakukan itu. Jadikan itu dulu. Kebiasaan. Oke, 3 hal ini saya bagikan. Apa penyebab kebimbangan? Yang pertama, kebimbangan terjadi karena terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Yang kedua, kebimbangan terjadi karena terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita, lingkungan yang menawarkan jalan pintas. Dan yang ketiga, penyebab kebimbangan karena kurangnya pengenalan akan pribadi Allah yang kita sembah. Kurang. Makanya perlu tertanam dalam firman. Nah, apa dampaknya dari kebimbangan? Wah, dampaknya sangat menghancurkan, saudara. Tapi penyebabnya kita udah tahu kenapa. Sekarang dampaknya apa? Dampak yang pertama dari kebimbangan. Engkau akan menjadi orang-orang yang takut. Engkau baca firman, tapi karena engkau bimbang, engkau tetap takut. Engkau berdoa, tapi karena engkau bimbang, engkau akan jadi takut. Jadi kebimbangan membuat seseorang hidup dalam ketakutan. Sedangkan firman Tuhan bilang Allah tidak memberikan kepada setiap umatnya roh ketakutan. Coba saudara lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. No. Kalau engkau ngadapin masalah engkau takut berarti engkau bimbang. Kalau engkau menghadapi pergumulan hidup namun engkau takut berarti engkau bimbang. Dan itu bukan dari Allah. Bukan. Sebab Allah tidak pernah memberikan saudara dan saya spirit of fear. Roh ketakutan, no. Gak ada.
Dia memberikan kepada kita apa dikatakan selanjutnya? Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Itu yang diberikan. Gak ada tuh roh ketakutan. Karena kalau orang takut, Alkitab katakan dia belum sempurna dalam kasih. Orang takut berarti dia belum mengenal siapa Allah. Takut hadapin masalah ini, aduh takut bener gak ya, bisa gak ya ditolong Tuhan, aduh tepat waktu gak ya Tuhan jawab doa saya, aduh. Karena bimbang. Jadi yang pertama dampak kehancuran dari kebimbangan adalah kebimbangan membuat orang percaya hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan itu bukan berasal dari Allah, saudaraku. Ketakutan itu kita yang meng-create, kita yang menciptakan. Nanti kalau jadinya begini gimana ya? Nanti kalau terjadi seperti itu gimana ya? Nanti kalau saya buat ini, nanti kalau. Lu terlalu overthinking sehingga engkau tidak pernah bisa melangkah barang selangkah saja. Karena mau buat ini, mau buat itu takut. Mau kerjakan ini, mau kerjakan itu takut. Semua dimulai dari satu yang disebut dengan salabim. Bimbang. Karena kebimbangan, maka orang tinggal dalam ketakutan. Suatu kali Petrus disuruh Tuhan Yesus turun dari perahu. Bapak Ibu, seringkali saya pakai kisah seperti ini. Petrus bilang begini sama Yesus, Guru, jika itu engkau suruh aku keluar dari perahu. Ini keadaan lagi badai, keadaan lagi angin ribut, mereka berjalan di danau. Yesus bilang, kemari. Petrus turun, saudara. Petrus turun, Alkitab mencatat Petrus berjalan di atas air, tapi gak lama. Selebihnya Petrus tenggelam. Why? Alkitab mencatat ketika dirasanya angin. Fokus Petrus selama dia memandang Yesus, dia berjalan di atas badai. Selama engkau hidup berada fokus kepada Yesus, engkau akan berjalan di atas masalah. Tapi ketika engkau mulai merasakan ketakutan, ketika engkau mulai merasakan kekhawatiran, maka saat itu engkau mulai tenggelam dalam masalahmu. Sehingga masalah itu ada di atas dan engkau di bawah. Yang seharusnya adalah masalah boleh ada, tapi saya harus berjalan di atas masalah, bukan di bawah masalah. Caranya bagaimana? Lihat Yesus. Petrus selama lihat Yesus, dia berjalan di atas air, dia ngalamin mujizat, dia ngalamin sesuatu yang tidak mungkin. Tapi selama pandangan Petrus kepada Yesus. Jadi ketakutan itu dapat terjadi ketika orang bimbang. Petrus bimbang. Dia udah mulai berjalan di atas air, tiba-tiba dia rasa, aduh angin kok kenceng banget ya. Aduh kalau gue tenggelam gimana ya. Aduh kalau itu Yesus, kalau bukan gimana ya. Di situ dia mulai tenggelam. Petrus bilang, Guru tolong. Ketika Yesus tolong Petrus, kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Di manakah kepercayaan? Mengapa engkau bimbang? Kebimbangan bisa membuat saudara dan saya tenggelam dalam masalah. Orang kalau tenggelam dalam masalah, waduh hancur hidupnya saudara. Tapi berjalanlah di atas masalah. Berjalanlah di atas pergumulan. Berjalanlah di atas tantangan hidup. Engkau akan melihat ada anugerah, ada kemurahan Tuhan. Yang kedua, dampak dari kebimbangan yang sangat berbahaya bagi orang percaya. Yang pertama, kebimbangan akan mendatangkan ketakutan. Sedangkan Allah tidak memberikan roh ketakutan buat orang percaya. Dampak yang kedua, kebimbangan yang sangat berbahaya bagi orang percaya adalah kebimbangan mendatangkan ketawaran hati. Tawar hati itu orang kehilangan semangat, saudara. Suatu kali bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Namun ada utusan, 10 dari 12 utusan bilang sama bangsa Israel dan bilang kepada Musa, orang-orang di tanah Kanaan ini orangnya besar-besar, kita gak akan pernah bisa mampu masuk ke dalamnya. Udahlah kita mati semua di sini. Gak akan pernah bisa, gak akan pernah sanggup. Alkitab mencatat maka saat itu bangsa Israel tawar hati. Hilang mau. Tidak ada lagi semangat untuk mau masuk tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena bimbang. Bener gak sih Tuhan menyertai kami dalam padang gurun ini? Kalau Tuhan menyertai kami dalam padang gurun ini, kenapa Tuhan gak tolong kami membinasakan aja dulu orang-orang Kanaan di sana? Kenapa mesti kami yang turun campur tangan ke sana? Padahal Tuhan udah bilang, masuk, aku menyertai kamu.
Hadapi, aku menyertai kamu. Kenapa engkau bimbang? Yang kedua, kebimbangan membuat seorang itu tawar hati. Hilang semangat hidup. Jadi saudara lihat nih, kalau ada orang ngaku Kristen, ngaku orang percaya, tapi udah gak tertarik lagi jalanin hidup. Udah hilang semangat hidup, udahlah, gue capek juga ngadepin suami gue yang model kayak gini. Gue capek juga ngadepin istri gue yang kayak gini nih. Gue capek juga ngadepin masalah ini, udahlah. Gue udah mau nyerah. Ujung-ujungnya orang yang tawar hati akan nyerah. Dan orang kalau udah nyerah, udah santapan iblis itu saudara. Hancur hidupnya. Kenapa? Karena nyerah. Beda dengan berserah. Kalau berserah, engkau do something, engkau andalkan Tuhan, engkau berserah kepada Tuhan. Tapi kalau nyerah, engkau tidak melakukan apa-apa. Orang yang tawar hati, tidak punya semangat juang, tidak punya semangat hidup, tidak punya daya juang untuk menjalani masalah. Padahal terkadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup saudara dan saya ini supaya kita punya daya semangat, daya juang untuk maju gitu. Tapi kalau kita udah gak punya daya semangat, daya juang tuh udah gak ada, udah turun, udah gak ada. Ujung-ujungnya orang kayak gini kehilangan pengharapan, hopeless. Jadi berbahayanya sampai seperti itu saudara. Saudara tinggal dalam ketakutan karena kebimbangan. Saudara kehilangan kepatah semangat karena kebimbangan. Itu dampaknya hancur sekali. Cuma gara-gara satu, yaitu bimbang. Yang ketiga, kenapa dampak dari seorang yang bimbang, itu akan sangat berbahaya bagi orang percaya. Yang pertama, kebimbangan akan mendatangkan ketakutan dalam kita melangkah. Yang kedua, kebimbangan akan mendatangkan ketawaran hati yang berujung kepada hilangnya pengharapan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kebimbangan menjadikan iman kita semakin lemah. Orang bimbang tidak bisa berjalan bersama-sama dengan orang yang punya iman. Enggak. Kenapa? Karena kalau orang bimbang, automatically imannya lemah. Sebaliknya, orang yang imannya naik, maka kebimbangan akan sirna. Enggak mungkin orang itu ada di tengah. Di satu sisi dia bimbang, tapi satu sisi dia bilang, enggak Tuhan aku percaya, aku beriman. Nonsen, omong kosong. Kalau engkau bimbang, otomatis imanmu rendah. Tapi sebaliknya ketika imanmu naik, imanmu tinggi, maka kebimbangan itu sirna. Itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Saudara lihat dalam Roma pasal 4, ayat 19 dan ayat 20. Roma pasal 4, ayat 19 dan 20. Alkitab katakan begini. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Sekalipun atau walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini kenyataan, ini realita. Abraham udah lemah 100 tahun, istrinya Sarah ini sudah, apa dikatakan itu tadi, rahimnya sudah tertutup. Sudah gak mungkin lah bisa. Tetapi Alkitab bilang di ayat 20 begini. Tetapi terhadap janji Allah, apa dibilang? Ia tidak bimbang. Saudara, kebimbangan setiap kita terhadap firman Tuhan, itu membuat engkau tidak bisa mengalami engkau tidak bisa mengalami janji Tuhan dalam hidupmu. Gak akan. Belajarlah dari Abraham. Abraham sekalipun yang dia lihat keadaan kayaknya gak mungkin deh. Ini gak mungkin terjadi, ini gak akan pernah bisa terjadi. Realitanya seperti itu, tetapi Abraham bilang, aku tetap mau percaya terhadap janji Allah dan aku gak mau bimbang. Jadi yang ketiga, dampak dari kebimbangan, orang yang bimbang, imannya down. Orang yang imannya merosot, orang yang imannya semakin hari semakin turun. Dia tidak lagi tertarik untuk mencari Tuhan. Hati-hati, dimulai dari cuman bimbang, dampak akhirnya engkau tidak lagi tertarik untuk mencari Tuhan karena imanmu hancur. Dampak dari kebimbangan, cuman bimbang. Saudara bilang, tapi saya bimbangnya gak banyak kok pendeta, bimbangnya cuma sedikit. Bimbang sedikit akan berakhir dengan iman merosot, hancur. Dan berujung kepada engkau tidak lagi tertarik akan janji Tuhan, engkau tidak lagi percaya akan adanya Tuhan. Jadi kalau saudara lihat hari-hari ini dulu ada orang beriman, dulu ada orang percaya, terus tiba-tiba sekarang jadi seorang ateis. Itu ada. Itu dikarenakan cuma satu hal, dimulai dari keraguan-raguan, dimulai dari bimbang. Dampaknya, saya yakin nih kayaknya Tuhan tuh gak ada deh. Loh buktinya ini terjadi. Padahal dulunya sekolah teologi ya, dulunya doktor teologi ya.
Tapi sekarang tidak lagi mengakui akan adanya Tuhan. Why? Cuman awalnya satu, bimbang. Jadi jangan pikir bimbang itu biasa-biasa. Oh, hati-hati saudara. Kalau iblis tidak bisa menghancurkan imanmu, maka dia akan membuat engkau mulai bimbang. Sedikit. Tapi dari dampak kebimbangan yang sedikit, iman yang hancur akan membuat engkau tidak lagi tertarik akan mencari Tuhan. Hati-hati dengan kebimbangan. Hati-hati dengan kebimbangan. Saya ingin kita semua bangkit.